Salam, selamat pagi. Masih bertemu dengan saya Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online, yaitu tanggal 13 November 2025. Puji nama Tuhan, hari ini saya bersyukur sekali masih bisa membawakan Gemar Online dan sesuai dengan bacaan renungan pagi hari ini, yaitu terambil di dalam Amsal 11 ayat 25 sampai 27. Namun saya akan membacakan Amsal ini dari 24 sampai 25. Demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal ini memberikan berkati kami bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul tentang kemurahan hati ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita meneladani sifat Kristus, sifat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah murah hati. Maka hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, hendaknya kita juga bermurah hati. Bermurah hati adalah aplikasinya adalah suka memberi. Ya. Murah hati intinya adalah tidak pelit. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada orang hemat tapi tidak pelit. Ada orang yang hemat tetapi sangat-sangat pelit. Nah, inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Bukankah kita diberkati Tuhan setiap saat? Diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Dengan diberkati Tuhan, mari kita menjadi penyalur-penyalur berkat Tuhan. Menjadi alat Tuhan, menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Murah hati adalah aplikasinya memberi. Memberi tidak juga dengan hanya berupa uang, tetapi murah hati juga bisa diaplikasikan dengan memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk tetangga kita. Mungkin tetangga kita sedang sakit, mari kita jenguk, mari kita perhatikan, kita lihat. Atau kita mungkin bisa menolong orangnya sakit apa, kita bisa meringankan sakitnya dengan memberikan obat yang bisa menyembuhkan dia, mendoakan dia, membantu dia saat dia sedang kesusahan, membantu saudara-saudara kita yang sedang berkesusahan. Saudara dikasih Tuhan, sifat murah hati patut dan harus kita miliki bagi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang Tuhan yang sejati harus miliki sifat rendah hati, murah hati, dan setia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita memberi ya, kita memberi ya, kita beruntung untuk diri kita sendiri. Mari kita baca di dalam Amsal 11 ayat 17. Demikian bunyinya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, luar biasa saudara dikasih Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara, jangan takut bermurah hati. Jangan takut memberi, jangan pelit, jangan kikir. Kalau saudara digerakkan, hati saudara digerakkan, beri. Jangan menahan,
maka berikanlah. Yakin dan percaya saudaraku, Tuhan itu tidak menutup mata. Apa yang kita tabur maka kita akan menuai, ya. Bahkan Tuhan akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah saudaraku, saya terbukti pada diri saya sendiri. Saat itu saya memberikan baju. Saya tergerak untuk memberikan baju, ya. Saya berikan, ya memang jumlahnya ya tidak 1-2. Tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan memberikan saya berlipat kali ganda. Tidak hanya 1 tas saudara yang dikasihkan, tetapi ada 5 tas yang diberikan ke saya. Gratis, tis. Tidak pernah terpikirkan oleh saya bahwa saya akan mendapatkan berkat yang begitu banyak. Pernah saya memberikan, ya saudaraku, uang itu tinggal 50.000 saudara, tapi ada orang yang membutuhkan, ya wes lah pakaian bawaan, pakaian wes saya tidak mau, tidak usah dikembalikan. Tapi Tuhan memberkati saya lebih dari 20 kali lipat saat itu juga. Nah saudara kan dikasih Tuhan, kita sangat-sangat bangga punya Allah, punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Apa yang kalian lakukan, apa yang kami tabur, itu Tuhan akan memberkati. Janji Tuhan, ya, tidak main-main. Tidak main-main, ya. Di ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yang ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Tidak akan kekurangan saudara yang dikasih Tuhan. Maka jangan pernah berpikir memberi akan membuat miskin. Anda memberi tidak akan pernah membuat miskin. Memberi pun jangan saat menunggu kaya. Apa yang kalian punya, jika hatimu tergerak, jika hatimu diketuk Tuhan, jika jangan ditunda-tunda, berkati, berikan. Saudara yang dikasih Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Saat ini, ya, mungkin ya di orang tetangga atau saudara-saudara kita seiman butuh bantuan, di gereja kita membutuhkan dana dan bantuan. Jika saudara diberkati maupun saudara saat ini sedang terketuk hatinya, mari kita memberkati, saling memberkati. Yakin dan percaya berkat Tuhan akan dilipat gandakan. Ini janji Tuhan, ya. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini memberkati saya, memberkati hati saya. Kiranya Bapak Ibu juga terberkati, bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak main-main. Kebenaran firman Tuhan ini nyata. Karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat saudara, berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima, sudah kita terima. Berkat itu macam-macam. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat kesehatan, ada berkat uang, ada berkat rezeki dalam setiap hari, dalam pekerjaan saudara setiap hari. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Berkat Tuhan itu selalu ada. Dan bahkan berkat Tuhan itu mengalir dan mengalir. Tuhan memberkati kita dengan berlipat ganda. Maka ingatlah, mari kita saling memberkati. Kita tidak boleh pelit. Kita tidak boleh kikir. Firman Tuhan mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri yang akan diberi minum. Maka kita memberi, jangan hitung untung ruginya. Berilah dengan tulus ikhlas. Berilah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan murah hati, ya. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 17 mengatakan, ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, ya, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka dari itu kita jangan kikir, jangan pelit, karena itu bisa menyiksa diri kita sendiri, ya. Berapa banyak saya menjumpai orang itu sangat pelit, kayak petinju, ya saudaraku, gegem rapat. Artinya petinju, ya, orang dikatakan orang itu petinju, ya, orang itu pelit banget, tidak mau memberi, hanya maunya menerima, tidak mau memberi. Nah, pelit banget kayak petinju. Nah, Bapakku dikasih Tuhan, ingat, semuanya itu ada balasannya. Itu tidak akan membawa damai sejahtera di hati. Berkat Tuhan tidak akan melimpah, tidak akan membawa sukacita. Yang ada malah sakit penyakit, yang ada malah kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Malah tidak bisa kita menikmatinya. Tapi kita berkat Tuhan itu kita syukuri, kita mengucap syukur, kita tidak kikir, kita tidak pelit, ya. Maka Tuhan juga akan memberkati. Tuhan akan memberkati kita. Kalau di dunia, ya, orang itu mau memberi juga mau menerima, itu orang yang normal, ya, orang yang normal. Tetapi orang yang tidak normal adalah orang yang hanya mau memberi. Orang yang tidak normal adalah hanya orang yang mau menerima tetapi tidak memberi. Itu namanya petinju, ya, pelit banget, ya, maunya menerima tapi tidak memberi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita sudah dikasih Tuhan, kita diajari Tuhan untuk murah hati. Maka mari kita praktekkan murah hati itu kepada sesama kita, kepada orang-orang seiman, kepada gereja kita, dan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ingat saudaraku, bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, ya, kita jangan pelit, jangan kikir, mari kita bermurah hati, karena apa yang kita perbuat, ya, itu Tuhan juga akan kembalikan, perhitungkan dengan berlimpah, dengan berlipat kali ganda. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi dasar kita untuk pagi hari ini, untuk bermurah hati, untuk selalu ingat akan pesan Tuhan, untuk selalu ingat akan janji Tuhan, untuk setia dan tidak kikir, tidak pelit. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa pada kami, pada anak-anak-Mu ini, pada semua manusia yang Kau bermurah hati. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengajari kami untuk bermurah hati. Mari Tuhan, Kau juga membuka hati kami, mengajari kami supaya kami juga mau bermurah hati. Saya bisa bermurah hati kepada siapa saja dan menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami bisa menyalurkan apa yang kami miliki, kami bisa menyalurkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati seluruh kebutuhan gereja, kebutuhan yang diperlukan, baik nantinya untuk tempat gereja maupun fasilitasnya, dari anak-anak Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya tidak pernah kekurangan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tolong kami untuk pagi hari ini, kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan turut campur tangan, karena Tuhan kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan melindungi kami bagi anak-anak Tuhan yang berharap dan percaya pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.